Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampan-Nambayan. Monumen ketupat yang dibangun di kawasan Kampung Ketupat, Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, yang masih dalam tahap proyek pengerjaan roboh. Robohnya monumen ketupat yang rencananya akan diresmikan pada akhir Desember 2022 mendatang tersebut dikarenakan lebatnya hujan yang diiringi dengan tiupan angin yang sangat kencang malam Jumat 17 November 2022. Monumen ketupat yang dibangun di kawasan Kampung Ketupat, Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, yang masih dalam tahap proyek pengerjaan roboh. Robohnya monumen ketupat tersebut dikarenakan lebatnya hujan yang diiringi dengan tiupan angin yang sangat kencang malam Jumat 17 November 2022. Rencananya kawasan dengan luasan 700 meter yang ada di Kampung Ketupat tersebut akan dijadikan destinasi wisata ekonomi kreatif dan akan diresmikan pada akhir Desember 2022 mendatang. Tidak ada korban. Buat nikahnya kalau itu mau bawa di sana kali. Iya. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahetakoni Prima TV di sela-sela memantau kondisi Tugu Ketupat Baisukan Jumat 18 November 2022 memadahkan bila pembangunan monumen ketupat ini menggandeng investor PT Juru Supervisi Indonesia dengan anggaran mencapai 6 miliar rupiah berasal dari pihak ketiga, kada dari dana APBD pemerintah Kota Banjarmasin. Menurut Ibnu Sina, kondisi cuaca Banjarmasin dalam beberapa pekan ini memang sedang kada membaik. Kada hanya mengolah ranting-ranting pohon guguran, namun juga merobohkan Tugu Ketupat yang pembangunannya masih dalam proses pengerjaan. Ibnu Sina berharap proses pembangunan tetap dilanjutkan lantaran robohnya tugu monumen ini hanya terjadi pada satu titik, maka sangatlah disayangkan jika proses pengerjaannya kada diselesaikan. Karena di kawasan tersebut nantinya akan menjadi wisata baru yang dilengkapi dengan kafe-kafe sebagai wadah bersantai wan bermain musik akustik yang melibatkan pelaku UMKM. Mengenai dipasangnya pagar nang tinggi, ujar Ibnu Sina bertujuan untuk meminimalisir suara musik nang nantinya dimainkan agar terarah ke atas, sehingga kadang mengganggu kenyamanan warga. Itu kerjasama pemerintah kota dengan investor. Biaya yang diperlukan diinvestasikan oleh investor itu sekitar 6 miliar. Dan itu bukan duit APBD, tapi duit investor. Jadi dalam membangun itu, dan kawasan ini kan kawasan hamparan. Yang kemarin roboh itu, yaitu musibah ya, karena memang angin kenceng banget kemarin. Saya juga pas di kawasan sini. Mudah-mudahan segera diperbaiki konstruksinya, belajar dari situ. Dan kawasan bangunan yang runtuh itu hanya satu titik saja dari sekian banyak kawasan yang sudah ditata di kawasan Kampung Ketupat. Kan ada area kulinernya, ada area UKM-nya, kemudian juga yang bangunan utama itu, yang roboh itu adalah kafe yang bisa dipakai untuk ya akustik, untuk band. Kalau di desainnya sebetulnya kenapa desainnya begitu? Itu ada desain akustiknya. Jadi karena itu kan dekat dengan masyarakat ya. Jadi didesain bahwa suara itu akan ke atas menggemanya, tidak ke samping, sehingga masyarakat itu tidak terlalu terganggu. Ibnu Sina meminta kepada pihak investor agar pengerjaannya bisa kembali berlanjut wan bangunan nang roboh ini bisa segera diselesaikan. Walaupun kada selesai sesuai dengan target proyek ini, kerda akan terkena penalti atau sanksi.